Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Bapak pernah dengar tuh, kucing itu punya 9 nyawa, makanya berani lompat dari genteng rumah ini ke genteng rumah sana. Jatuh pun nggak mati, ketabrak mobil pun nggak mati. Nah, ada tuh kata-kata kayak gitu ya toh. Tapi kali ini aku pengen membagikan satu cerita manusia yang benar-benar bisa dibilang punya banyak nyawa. Aku pun baca kayak, ini guyonan apa seriusnya? Tapi sungguhan, ini nggak mengerikan, nggak gimana, tapi aneh banget dan juga sangat menarik. Langsung kita mulai. Oke, kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada seorang pria asal Kroasia. Namanya itu Frano Selak. Oke, ini orang meskipun nama aslinya adalah Frano Selak, dia ini dipanggil sebagai Friend. Dan dia ini lahir di Dubrovnik. Wah, nama areanya wangel ya, negara Kroasia ini. Ya, pokoknya lahir di situ pada tanggal 14 Juni tahun 1929. Dan Friend ini tumbuh besar ya kayak manusia biasa. Ya, sekolah, lulus, habis itu kerja sebagai guru musik. Karena mulai kecil dia itu ada bakat di dunia musik. Dan cerita uniknya ini mulai terjadi di tahun 1962. Karena dia ini kelahiran 1929, jadi sekitar usia 33 tahunan kejadian aneh pertamanya itu mulai terjadi. Jadi kebetulan pada hari itu, Friend itu mau naik kereta untuk pulang ke kotanya. Jadi dia itu ada di tempat ataupun di kota yang namanya Sarajevo dan mau naik kereta untuk pulang ke Dubrovnik. Bolo tahu toh, kereta itu kan ada gerbong pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya toh. Nah, Friend ini duduk di salah satu gerbong dan di gerbongnya ini ada 18 orang totalnya, termasuk sama si Friend ini. Dan kebetulan hari itu cuacanya buruk banget, lebih tepatnya hujan deras. Oke, aku yakin Bolo tahu naik kereta itu kayak apa, atau paling nggak yo ngerti lah kereta itu kayak apa. Tentunya kereta ini kan melaju di atas rel ya toh, dan relnya ini tentunya mengikuti jalan. Yo nggak lurus terus, kadang ya perlu belok, kadang ya perlu agak naik dikit, kadang ya mungkin turun dikit, yo ada kalanya juga lurus. Ya pokoknya ngikuti jalannya ya toh. Dan kebetulan kereta yang dinaiki si Friend ini di hari yang hujan deras ini itu melewati kayak satu, bisa dibilang kayak tebing, jalan yang agak turun gini loh, agak turun, sebelahnya sini ada sungai. Nah, keretanya itu lewat kayak gini, agak turun terus naik lagi gitu. Pas naik yang bagian depan udah aman, tapi tiba-tiba gerbong yang diduduki sama Friend ini lepas, gelundung masuk ke sungai. Dan 18 orang yang ada di dalam ya tentu ya nggak berhasil melarikan diri. Apalagi naik kereta itu kita nggak terlalu diwajibkan untuk pakai sabuk. Mungkin di tahun 2024 sekarang lebih banyak yang pakai sabuk. Tapi di tahun 1960-an, sopo sing pakai, bayangkan. Dan kondisinya hujan deras dan tiba-tiba gerbongnya ini lepas dari rel. Gerbongnya lepas, tentunya Friend ini terlempar di dalam kereta. Orang kita naik mobil aja kadang kalau ngerem dadak kan ya langsung kelempar ke depan gitu. Sama, Friend ini terlontar di dalamnya. Tapi setelah terlontar, dia menyadarkan diri dan masih sanggup untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari gerbong yang lepas itu. Nah, dia udah keluar, ada yang sakit, tapi dia itu masih menyadarkan diri dan masih nggak apa-apa gitu loh. Ada sakitnya tapi nggak apa-apa. Nah, di situ Friend berharap ada orang lain ataupun penumpang-penumpang lain yang juga selamat gitu. Tapi ditunggu ataupun didengarkan baik-baik, nggak ada seorang pun yang minta tolong ataupun berhasil selamat dari kecelakaan itu. Sehingga Friend itu cuma nunggu di tepian sungai dan berharap tim evakuasi datang. Dan tidak lama setelah itu, benar-benar tim evakuasi datang dan Friend ini masih selamat. Dan setelah dicek, ternyata Friend itu mengalami kayak patah tulang. Sedangkan 17 orang lainnya, karena di satu gerbong tadi itu ada 18 orang, 17 orang lainnya itu meninggal semua. Tapi Friend ini baik-baik aja. Ada patah tulang tapi masih baik-baik aja. Tahun 1962 ada kecelakaan yang lumayan mengagetkan ya toh. Tapi bukan berarti si Friend ini nggak bakal pergi ke tempat lain ya toh. Sehingga di tahun 1963, karena kebetulan Friend ini ada keperluan pergi dari kota Zagreb ke kota Rijeka, dia ini mikir, wah naik kereta apa naik mobil apa naik pesawat ya. Nah dipikir-pikir ternyata masih agak trauma lah karena baru tahun lalu. Mobil kelamaan, ya wis lah aku tak naik pesawat aja. Ya memang benar pesawat itu kalau celaka agak bahaya, tapi persentasenya ataupun kemungkinan pesawat kena kecelakaan kan rendah banget ya toh dibandingkan kendaraan-kendaraan lainnya. Sehingga Friend ini memutuskan untuk naik pesawat. Dan ini jujur merupakan pertama kalinya Friend untuk naik pesawat di dalam hidupnya. Nah, dia udah naik dan mikir, mosok sih naik pesawat ya kecelakaan? Enggak lah. Orang itu ya baru tahun lalu. Mana ada orang habis kecelakaan tahun lalu, tahun ini kecelakaan lagi. Enggak lah, aman-aman. Nah, dia udah duduk, pesawatnya udah mulai lepas landas. Nah, pesawatnya ini udah terbang. Tiba-tiba pesawatnya ini ada
kerusakan ternyata. Ada bagian yang rusak gitu. Sehingga pintu emergensinya ataupun pintu pesawatnya ini tiba-tiba terbuka. Prak ini. Masalahnya, kalau pintu pesawat itu terbuka karena ada perbedaan tekanan udara, biasanya itu yang ada di dalam pesawat ini akan tersedot keluar. Gitu. Frame yang ada di dalam pesawat itu lagi-lagi kesedot keluar pesawat. Bayangkan, pesawat lagi terbang, kesedot keluar. Oke, ini aku bukannya mau guyon atau gimana. Kita main game GTA aja yo. Kemungkinan iso selamat itu susah banget. Padahal kalau misalnya kita main GTA, ini orang lompat dari pesawat, masuk air aja selamat. Tapi untuk nyampe air, itu nggak semudah yang kita bayangkan ya toh. Dan ini di kehidupan nyata. Friend ini kesedot keluar dari pesawat, tapi lagi-lagi kali ini friend ini jatuh di tumpukan jerami. Sehingga friend ini ada lah luka-luka gitu, tapi nggak meninggal. Sedangkan 19 penumpang lainnya itu meninggal semua. Dan satu hal yang perlu tak sampaikan adalah ketika friend ini kesedot keluar, tentunya ini sangat menyeramkan ya. Atau kecuali dia mungkin seseorang yang suka skydiving atau gimana gitu. Nah, karena kesedot, dia pun kaget, dia itu pingsan. Dan bangun-bangun, dia itu udah ada di rumah sakit. Jadi mikir, loh, saya ingatku tadi kesedot keluar. Loh, tapi nggak apa-apa ya. Ya, ketika dicek sama dokter, yo ada luka-luka, tapi yo patah tulang, yo cedera-cedera biasa gitu. Nggak ada yang sampai kayak jantungnya pecah, kayak otaknya pecah, kayak pembuluh darahnya hancur, kayak enggak. Yo luka-luka kayak kecelakaan mobil biasa. Padahal kesedot dari pesawat yang lagi terbang ini. 3 tahun setelah itu, di tahun 1966, friend ini jujur udah lumayan takut ya tuh naik kereta kena kecelakaan, semua meninggal. Naik pesawat dia udah kesedot keluar dan yang lain ini meninggal semua. Sehingga di tahun 1966, friend yang harus pergi ke kota lain, dia itu mikir, ojo kereta, ojo pesawat. Bis, oke wes. Kali ini aku tak naik bis, man. Bis kan aman ya tuh. Dan bisa dibilang kecepatannya itu paling lambat dibandingkan kereta ataupun pesawat. Tapi lagi-lagi bis yang dinaiki sama friend ini ternyata mengalami kecelakaan dan bisnya ini jatuh masuk ke dalam sungai. Dan menyebabkan 4 orang yang ada di dalam bis itu meninggal. Tapi lagi-lagi friend selamat dan kali ini bahkan nggak ada cedera sama sekali. Sekarang kalau dipikir kereta api udah kecelakaan, pesawat udah kecelakaan, bis kecelakaan. Dipikir-pikir friend ini mikir, kayaknya yang bikin kecelakaan ini pengemudinya. Aku tak nyetir mobil sendiri aja wis, kayaknya paling aman, tak pelan-pelan nyetirnya wis. Sehingga di tahun 1970, di saat friend ini harus pergi ke tempat lain, dia itu memilih transportasi kendaraan pribadi. Kali ini dia nyetir sendiri dan juga pelan-pelan. Dan kalau capek ya berhenti sebentar. Pokoknya dia nggak maksa karena dia udah ada pengalaman yang sangat menyeramkan. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba bahan bakar di mobilnya ini agak aneh. Sehingga waktu di kendara ini kesannya kayak agak aneh gitu. Kayak ada bunyi-bunyi yang menyeramkan, ada bunyi-bunyi api yang mulai naik. Waktu digas pun reaksi mobilnya kurang baik. Sehingga friend ini berhenti di pinggir jalan dan keluar dari mobilnya dan lari. Tangki bensinnya itu ternyata bocor dan meledak. Tapi untungnya karena friend ini udah melarikan diri, dia itu nggak terkena cedera yang parah. Bayangkan deh, mobil kebakaran yo, jujur ini sangat-sangat tidak umum, tapi ini dialami sama friend setelah kecelakaan kereta, pesawat, bis, dan mobil pribadinya. Nah, sekarang jujur friend ini takut untuk kemana-mana. Tapi namanya orang kan ya harus melawan rasa takut ya, tuh kita nggak boleh terkekang sama yang namanya trauma ya toh. Sehingga di tahun 1973, 3 tahun setelah kejadian mobil kebakaran ini, friend memberanikan diri untuk nyetir mobil lagi. Tapi kali ini, biar aman, dia beli mobil baru. Nah, paling aman ya toh. Kali ini kejadiannya itu masih lumayan mirip sama kejadian 3 tahun sebelumnya. Dia nyetir, tiba-tiba ada bau, kayak bau bensin, kayak ada bau kebakaran, ada bunyi yang gak normal gitu. Sehingga friend ini memutuskan untuk memberhentikan mobilnya lagi di pinggir jalan. Wis diberhentikan, loh, bau kosongnya kok tambah parah. Terus terkesan kayak ada kebakaran gitu loh di dalam mobilnya. Nah, sehingga friend ini lagi-lagi keluar dari mobilnya dan melarikan diri menjauh dari mobil itu. Dan ternyata betul, karena ada selang yang bocor, mobilnya ini lagi-lagi terbakar lagi. Dan untungnya karena friend ini lari tepat waktu, dia ini tidak terkena cedera apapun. Bayangkan kalau misalnya dia ini berada di dalam mobil, ya pastinya meninggal. Tapi untungnya, lagi-lagi kali ini dia masih selamat. Setelah itu,
Fren ini sangat berhati-hati dan untungnya hidupnya baik-baik saja hingga tahun 1995. Kali ini kebetulan Fren ini jalan, ini baikkan jalan. Tiba-tiba ada bus datang, bak nabrak. Tapi untungnya lukanya itu nggak terlalu parah dan yo oke-oke aja. Yo ketabrak mobil tapi ya nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi kecelakaan tapi masih selamat. Sampai sini ceritanya udah kayak mau selesai ya toh. Nah, di tahun 1996 ada kejadian lagi. Lagi-lagi Pak Fren ini nyetir mobil, lagi nyetir mobil. Nah, namanya jalan kan ya terpisah ya toh. Ada yang arah sana, ada yang arah sini. Gini. Nah, dia lagi nyetir, tiba-tiba ada truk gede datang dari sana. Kesannya tuh kok kayak mendekat ke aku yo. Kok kayaknya mendekat ke aku yo. Nah, sini ada pembatas sih, kayaknya nggak apa-apa gitu. Deg-degan tapi dijalani aja. Ternyata semakin dekat, truknya ini nabrak pembatas dan bahkan nabrak mobilnya Pak Fren. Diakibatkan ini, mobilnya Pak Fren ini terlontar karena mobil truk ya toh. Nah, terlontar, Pak Frennya ini nggak pakai sabuk sehingga gimana? Mobilnya terlontar, Pak Frennya terlontar lagi dari dalam mobil ke luar mobil. Dan ini udah bener-bener kayak kartun Tom and Jerry. Pak Fren yang terlontar ini kebetulan ngeliat ada satu pohon dan itu langsung dipegang sama Pak Fren. Jadi gantung di cabang pohon dan mobil yang dikendarai ini jatuh dari ketinggian 30 meter. Jadi Pak Fren ini pegangan sama cabang pohon sedangkan mobilnya ini gulung jatuh di tebing. Buat yang bingung ketinggian 30 meter, bayangkan kamu ini bergelantungan di gedung lantai 20 dan ngeliat mobil kamu jatuh dari situ. Ngeri banget ya. Kalau dihitung, Pak Fren ini udah selamat dari 7 kecelakaan besar sebenarnya. Dan di tahun 2003, nggak tahu apakah ini maksud dari Tuhan atau gimana, Pak Fren yang selalu mengalami hal-hal yang buruk ini, tiba-tiba menang sebuah lotre di Kroasia dan jumlah hadiahnya itu mencapai 900.000 euro atau sekitar 15,1 miliar rupiah. Pak Fren yang mendapatkan uang besar ini langsung beli 2 rumah mewah, yang satu dia tinggali, yang satu ditinggali sama istrinya. Nggak tahu dikarenakan itu atau gimana, 7 tahun setelah itu, di tahun 2010, Pak Fren ini memutuskan untuk menjual rumah mewahnya dan tinggal di rumah yang sederhana lagi. Yuk kayak tempat tinggalnya yang dulu dan hidup biasa di kota Dubrovnik, di kota kelahirannya. Sedangkan uangnya yang banyak ini dia donasikan, ada juga yang dipakai untuk bangun tempat ibadah, ada juga uang yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya ini dibagi-bagi gitu. Dan Pak Fren ini bisa dibilang mendonasikan uangnya karena dia itu bersyukur masih bisa selamat setelah mengalami 7 kecelakaan yang bisa dibilang fatal banget. Tapi dirinya nggak mengalami luka yang fatal. Dan akhirnya di tahun 2016, Pak Fren ini meninggal mengembuskan nafas terakhirnya karena udah tua. Dan yo meninggal biasa gitu, bukan karena kecelakaan ataupun apa gitu. Oke, Polo. Cerita kali ini benar-benar kayak nggak masuk akal ya toh. Tapi setelah kita melihat kejadian yang terjadi di kehidupannya Pak Fren ini yo. Ini yang tak rasakan sendiri. Mungkin Tuhan itu menaruh Pak Fren sebagai seseorang yang memang dimaksudkan untuk mengalami semua hal ini. Kenapa Pak Fren ditaruh di tempat ini? Karena mungkin Tuhan membutuhkan seseorang yang bisa ataupun sanggup mendonasikan uang yang besar ketika diberi sama Tuhan gitu. Nah, sehingga Pak Fren ini diberi kecelakaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu dikasih lotre. Dan ini bukannya digunakan untuk berfoya-foya, tapi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mungkin Pak Fren ini udah dilatih ataupun disiapkan sama Tuhan agar bisa melakukan tugasnya yang udah direncanakan sama Tuhan. Dan setelah semua ini terjadi, baru Pak Fren ini meninggal. Jadi mungkin perannya ini udah dilakukan dan setelah itu Pak Fren bisa meninggal dengan tenang. Oke, Polo-Polo, cerita kali ini sampai di sini. Dan mungkin di antara Polo-Polo ada yang kayak, wah, tapi Mas Hazor hidupku ini parah loh dibandingkan orang yang lain gitu. Mungkin hidupmu itu jauh lebih parah karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih manis lagi dibandingkan orang lain juga. Jadi ada cobaan yang lebih besar untuk sesuatu yang lebih besar juga. Lihat Pak Fren, 7 kali mengalami kecelakaan, tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk membantu banyak orang. Jadi video kali ini sampai di sini. Kita semua ayo terus semangat, jangan patah semangat. Kita yakin kalau Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita semua. Ini malah jadi kayak agama ini. Nggak, tapi ini detektif Elmit dan aku cuma pengen bagikan kejadian yang terjadi. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video